Yuk kita coba tengok sebuah desa kecil di Indonesia. Di sana ada sebuah keputusan penting banget yang mau dibuat. Ini bukan ngomongin politik yang ribet-ribet loh, tapi justru soal yang paling dasar. Di antara tetangga sendiri, siapa nih yang paling butuh bantuan? Mari kita lihat gimana cara mereka menemukan jawabannya. Nah, kutipan ini dia nih jantung dari cerita kita. Soalnya yang bakal kita lihat ini bukan rapat biasa loh. Ini tuh sebuah proses yang hidup yang berdiri di atas 3 pilar utama. Musyawarah, transparansi, dan keadilan sosial. Coba deh bayangin sebuah balai desa. Nggak mewah, tapi rapi dan kelihatan berwibawa. Mungkin cahaya matahari sore masuk lewat jendela, nyinarin ruangan tempat nasib warga bakal ditentuin. Dan yang nentuin ini bukan satu orang, tapi suara mereka bareng-bareng. Coba kita lihat siapa aja yang datang. Mereka tuh nggak duduk baris-baris ngadep ke depan kayak di seminar. Justru mereka duduk melingkar, saling tatap muka. Ini tuh simbol yang kuat banget soal kesetaraan, di mana setiap suara punya posisi yang sama pentingnya. Nah, ini dia tujuan utamanya. Kelihatan jelas kan di spanduk itu? Jadi, mereka ngumpul buat acara yang namanya Musyawarah Desa Khusus, atau disingkat Musdesus, buat nentuin siapa aja keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa buat tahun 2027. Ini tugas yang tanggung jawabnya gede banget loh. Oke, jadi siapa aja sih pemain-pemain kunci di musyawarah ini? Yuk kita kenalan sama peran mereka masing-masing. Soalnya tiap orang punya fungsi yang krusial banget di sini. Pertama, ada pendamping desa. Anggap aja dia ini kayak fasilitator atau wasitnya gitu. Tugas dia itu bukan buat ikut mutusin ya, tapi buat mastiin semua aturan mainnya diikutin, semua suara didengerin, dan prosesnya itu transparan, terbuka, dari awal sampai akhir. Terus tentu ada Pak Kades dan perangkat desanya. Mereka ini nih yang nanti bakal jadi eksekutornya. Walaupun mereka punya jabatan ya, di forum ini peran mereka itu lebih ke mendengarkan. Terus pada akhirnya ya mereka yang bakal ngejalanin apa yang udah jadi kesepakatan bareng warga. Selanjutnya ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Bisa dibilang mereka ini semacam parlemennya desa deh. Mereka ini kan wakil yang dipilih warga. Tugasnya ya buat ngawasin kerjaan pemerintah desa dan mastiin suara warga tuh tersampaikan. Dan yang paling penting dari semuanya, ya warga desanya sendiri, para ibu, petani, tokoh masyarakat. Ya kan, mereka yang paling tahu kondisi di lapangan itu kayak gimana. Suara mereka lah yang jadi data paling akurat soal siapa sih yang benar-benar butuh bantuan. Jadi di sini mereka bukan cuma jadi objek, tapi subjek utama, pemeran utamanya, gitu. Oke, kita udah kenal nih siapa aja yang ada di ruangan. Sekarang, yuk kita fokus ke misinya. Apa sih sebenarnya yang lagi mereka putusin, dan kenapa ini penting banget? Nah, pertemuan ini namanya Musdesus, singkatan dari Musyawarah Desa Khusus. Kata khususnya ini penting banget nih. Ini nandain kalau agendanya itu super penting, mendesak, dan dampaknya besar. Makanya butuh forum pengambilan keputusan paling tinggi di desa buat ngebahas ini. Dan ini dia nih yang mereka putuskan soal BLT Dana Desa. Jadi, ini tuh program bantuan langsung tunai yang dananya emang buat desa dan dikelola langsung sama desa itu sendiri. Artinya, desa punya kebebasan, punya otonomi buat nentuin warganya sendiri siapa yang paling berhak nerima bantuan ini. Coba perhatiin deh tahunnya, 2027. Ini nunjukin kalau mereka tuh mikirnya jauh ke depan, nggak cuma buat hari ini aja. Mereka lagi merencanakan sesuatu yang strategis buat kesejahteraan warganya di masa depan. Nah, bagian paling serunya tuh bukan soal apa keputusannya, tapi gimana cara mereka sampai ke keputusan itu. Ini semua tentang proses. Proses yang menempatkan musyawarah di atas segalanya. Jadi, ada 3 prinsip yang jadi fondasinya. Pertama, musyawarah. Tujuannya biar mufakat, sepakat bareng-bareng. Kedua, transparansi. Biar semua orang bisa lihat dan ngawasin prosesnya. Dan yang ketiga, tentu aja, keadilan sosial. Ini tujuan utamanya, biar bantuan itu nyampe ke orang yang tepat. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kalau model top-down atau dari atas ke bawah, ya gitu, satu pimpinan atau sekelompok kecil orang aja yang mutusin, seringnya diam-diam. Nah, beda banget sama model musyawarah bottom-up kayak di Ceruk Cuk ini. Prosesnya terbuka, dan keputusannya itu jadi milik bersama, bukan milik satu orang aja. Terus gimana sih alurnya musyawarah ini? Pertama, mereka ngecek bareng-bareng data calon penerimanya. Kedua, nah ini intinya nih, diskusi dan debat terbuka. Semua orang boleh ngomong, kasih masukan.
Ketiga, dari obrolan panjang itu, mereka coba cari jalan tengah, kesepakatan bareng atau mufakat. Dan yang terakhir, daftar nama finalnya disahkan. Dan itu jadi keputusan resmi seluruh warga. Oke, sekarang coba kita lihat dari gambaran yang lebih besar. Sebenarnya apa sih artinya semua ini kalau kita lihat di luar desa Cerukcuk? Kenapa coba? Pertemuan yang kelihatannya sederhana di balai desa ini bisa jadi cerita yang kuat banget. Karena apa yang terjadi di ruangan itu tuh lebih dari sekedar bagi-bagi bantuan loh. Ini tuh praktek nyata demokrasi di level paling dasar, di akar rumput. Ini cerita tentang warga yang rasa punya andil atas nasib mereka sendiri. Mereka jadi berdaya buat ngomong dan bisa lihat langsung hasil dari suara mereka itu apa. Dan ya, pada akhirnya ini intinya. Kekuatan proses kayak gini itu ada di interaksi antar manusianya, di semangat kebersamaannya. Ini kayak jadi pengingat buat kita semua kalau keputusan terbaik itu seringnya lahir bukan dari hitung-hitungan di atas kertas, tapi dari obrolan yang tulus, dari hati ke hati antar warga. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Coba bayangin deh, kalau semangat musyawarah dari desa Cerukcuk ini kita bawa ke lingkungan kita sendiri, mungkin ke lingkungan RT, atau bahkan ke kantor kita. Kira-kira keputusan yang lebih bagus kayak apa ya yang bisa kita hasilin bareng-bareng?